Shalom saudaraku, selamat datang di channel baru kami, The Seven Spirit of God. Pada saat ini saya ingin membagi apa yang menjadi pesan Tuhan bagi umatnya untuk tahun 2002 dan tahun-tahun berikutnya. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami meminta roh hikmat dan roh pengetahuan untuk datang dan memenuhi kami. Berikan juga kami hati yang taat melakukan kehendak Tuhan, dan berikan kami telinga untuk mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kira-kira 2 minggu lalu, atau tepatnya pada tanggal 23 November, saya mendapat mimpi dari Tuhan. Di mimpi itu semua orang di bumi dalam keadaan panik yang besar, dalam keadaan takut, dan orang-orang berusaha menyelamatkan diri. Mereka semua berlari ke segala arah, bahkan ada yang lari sampai ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, bahkan ada yang juga bersembunyi di gua-gua. Dan saya juga ingin menyelamatkan diri, tapi sebelum saya berlari, saya menoleh ke belakang dan saya sadar bahwa tidak ada manusia lain di belakang saya. Saya adalah orang yang terakhir. Dan ketika saya membalikkan badan dan menoleh ke belakang itu, kemudian saya memandang ke arah langit. Saya melihat ada seperti garis bercahaya yang membujur, ya, kalau bisa saya katakan itu dari timur ke barat gitu ya, garis bujur dan bercahaya. Dan dia bergerak mulai dari permukaan bumi yang ada di depan saya, itu bergerak sampai ke arah bumi di belakang saya. Dan saya perhatikan bahwa setiap benda yang ada di bawah garis itu akan berubah menjadi seperti patung dan mati tiba-tiba. Itu patung berwarna abu. Dalam mimpi itu saya melihat ada patung manusia, dan saya pikir orang ini berusaha melarikan diri, tetapi dia tidak bisa, tidak sempat, karena dia sudah berubah menjadi patung. Dan patung itu seperti patung manusia yang sedang berlari, saudara. Dan saya pikir bahwa orang panik, kita panik pada waktu itu karena garis ini sudah mulai melanda ke seluruh bumi, dan kita berusaha menyelamatkan diri. Ketika saya melihat bahwa garis itu sudah mulai mendekat ke arah saya, saya berusaha berlari, ya. Saya berusaha menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba saya mendengar seseorang dari belakang saya itu panggil nama saya, dan dia bilang seperti ini dengan berteriak, "Kamu harus hentikan ini." Saya kagetlah, dan saya berhenti karena saya pikir dan saya ingat bahwa tidak ada manusia lain di belakang saya. Dan saya bingung, orang ini datangnya dari mana, kok bisa tiba-tiba ada manusia lain di belakang saya. Pada waktu itu saya berhenti dan saya tanya balik lagi orang ini, "Apa?" Lalu dijawab, "Kamu yang harus hentikan ini." Lalu saya merasa ketika orang ini berkata seperti itu, seperti ada kuasa yang datang menyelimuti saya, dan kuasa ini membuat semua rasa takut saya itu hilang pada waktu itu juga. Lalu saya berubah menjadi seperti seorang prajurit yang siap untuk berperang pada waktu itu, ya. Dan saya bertanya kepada orang ini,
bagaimana saya bisa menghentikan ini? Dan orang itu menjawab, isi tanah ini dengan firman Tuhan, dengan minyak urapan, dan dengan pujian. Lalu ketika saya mendengar jawaban itu, saya langsung berlutut, saudara. Saya berlutut dan dengan telapak tangan terbuka, dan saya berlutut sehingga telapak tangan saya menyentuh tanah. Dan ketika telapak tangan saya menyentuh tanah, saya ingin mendeklarasikan firman Tuhan, karena orang ini bilang kan isi tanah ini dengan firman Tuhan. Lalu saya mau mendeklarasikan firman Tuhan, tetapi yang keluar itu adalah bahasa lidah. Saya berbahasa lidah dan saya paham arti bahasa lidah itu karena Roh Kudus memberikan saya pengertian di waktu di mimpi itu ya. Itu seperti Roh Kudus berkata itu adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, seperti pedang yang keluar untuk melawan semua pekerjaan iblis pada waktu itu, kekacauan yang sedang terjadi. Dan saya terus berbahasa lidah. Saya tidak ada rasa takut, walaupun saya melihat bahwa garis itu sudah semakin dekat ke arah saya. Saya tetap di posisi berlutut, saya berbahasa lidah, hingga tiba-tiba ketika saya terus berbahasa lidah itu, garis itu berhenti tepat sangat dekat dengan saya, dan saya melihat sekeliling dan saya menyadari bahwa orang tadi yang datang kepada saya sudah tidak ada lagi. Saya berdoa. Setelah itu saya bangun, saudaraku, dan saya meminta petunjuk dari Roh Kudus apa yang harus saya lakukan dengan pesan ini, karena seperti biasanya bahwa saya harus mendapat konfirmasi dari Roh Kudus, dan apakah pesan ini harus dibagikan atau ini hanya cukup didoakan saja. Tetapi Roh Kudus berkata bahwa pesan ini harus disampaikan kepada gereja Tuhan sebelum memasuki tahun 2002. Dan saya percaya ini adalah pesan bagi kita semua, bahwa di tahun-tahun ke depan ya itu terjadi kekacauan dan kuasa kegelapan berusaha menutup bumi ini dengan roh ketakutan, tetapi Tuhan sudah memberikan kita cara dan petunjuk bagaimana kita harus menghentikan ini. Saya yakin dan sangat percaya bahwa walaupun ada banyak kekacauan dan ketakutan yang terjadi, itu merupakan tahun-tahun yang sangat, menurut saya bahkan tahun-tahun yang sangat bergairah gitu, karena Tuhan sudah memberikan kita petunjuk bagaimana kita akan keluar menjadi pemenang. Yang pertama, isi tanah ini dengan firman Tuhan. Saudaraku, tanah itu artinya adalah manusia. Tanah itu artinya saudara dan saya. Dan tanah itu juga artinya adalah bumi ini. Ketika saya ingat ketika dalam mimpi itu, Roh Kudus mengingatkan saya firman Tuhan Yesaya 11 ayat 9, saudaraku. Dan itu berkata bahwa kita penuhi bumi ini dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut menutupi dasarnya. Jadi pesan Tuhan buat saudara dan saya untuk tahun depan dan tahun yang akan datang adalah mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Isi keluarga kita dengan firman Tuhan. Gereja Tuhan haruslah gereja yang penuh dengan firman Tuhan. Kota yang penuh dengan firman Tuhan.
negara yang penuh dengan firman Tuhan. Saudaraku, ini tugas kita. Pesan ini ditujukan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Kita harus penuhi bumi ini dengan firman Tuhan. Hanya dengan cara inilah kita bisa menang di tahun depan, mengalahkan segala ketakutan yang melanda bumi. Tapi gereja Tuhan tidak perlu takut karena kita ada di bawah perlindungan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Yang kedua adalah minyak urapan. Minyak urapan itu lambang dari otoritas. Dulu di Perjanjian Lama ya, ketika seseorang ingin ditahbiskan sebagai raja, itu harus seorang nabi harus mengurapi orang tersebut dengan minyak urapan. Baru setelah itu dia sah menjadi seorang raja dan memiliki otoritas yang penuh. Saudaraku, urapan itu tersedia saudaraku. Itu janji Tuhan, itu bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Roh Kudus sampaikan kepada saya bahwa minyak urapan ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang siap membayar harga untuk memberitakan Injil. Jadi kalau saudara ingin menang di tahun depan, saudara harus hidup dengan penuh firman Tuhan, melakukan tugas pelayanan pengabaran Injil saudaraku, dan kita akan dipenuhi dengan urapan Tuhan untuk melakukan pengabaran Injil. Karena ketika masa-masa kesulitan itu datang, saudara, itu artinya adalah masa-masa penuaian terbesar. Tuhan ingin kita sebagai gereja Tuhan bangkit dan memberitakan Injil. Dan ketika otoritas itu ada dalam kita, tidak ada satupun yang dapat menghentikan kita. Karena kita bergerak dengan otoritas penuh dari Tuhan. Tidak satupun dapat menghentikan kita. Tidak satupun saudaraku. Dan itu janji dari Tuhan. Saya sangat percaya sekali bahwa di tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana kita akan melihat banyaknya manifestasi kuasa Tuhan terjadi. Saudaraku, firman Tuhan berkata, di mana pengabaran Injil dilakukan, maka hal itu akan diikuti dengan tanda-tanda dan mujizat. Tahun-tahun ini, saudaraku, kita akan melihat banyak manifestasi kuasa Tuhan terjadi di mana-mana. Kalau kita taat memberitakan Injil bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, di tempat kerja kita, di mana saja, saudaraku, ketika kita mengabarkan Injil ya, sekali lagi, mengabarkan Injil. Ini benar-benar Injil, bukan mengabarkan satu pengetahuan manusia, tapi mengabarkan Injil. Percayalah bahwa pengabaran Injil itu akan diikuti dengan tanda-tanda dan mujizat. Saudaraku, ini waktunya kita gereja Tuhan untuk mengambil otoritas ini. Tetapi ingat, otoritas ini hanya diberikan ketika saudara dan saya itu mau bayar harga untuk pengabaran Injil. Dan yang ketiga adalah dengan pujian. Saya pikir kita semua sudah tahu tentang prinsip ini, bukan? Di dalam Mazmur 22 ayat 3 itu berkata bahwa Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Kalau kita belajar tentang kerajaan, ketika suatu kerajaan ingin mendirikan tahta di suatu daerah, itu artinya bahwa daerah itu di bawah otoritas kerajaan tersebut. Roh Kudus berkata bahwa pujian itu adalah bahan untuk membangun tahta Tuhan. Saudara bayangkan kalau saudara hidup penuh dengan pujian
dalam situasi apa saja. Itu artinya saudara mendeklarasikan bahwa Tuhanlah yang punya otoritas penuh atas situasi tersebut. Mengapa pujian itu sangat penting untuk tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang? Kenapa? Karena ketika ketakutan itu datang, ketika situasi mulai kacau, saudaraku, kita membangun tata Tuhan dan mendeklarasikan kepada situasi itu bahwa Tuhanlah yang punya otoritas. Itu sebabnya pujian sangatlah penting. Saudaraku, pujianlah sangatlah penting. Tidak bagus dan tidak tepat menurut saya kalau kita memuji Tuhan berdasarkan perasaan kita, berdasarkan apakah saya punya waktu atau tidak. Saudaraku, ini bukan sesuatu yang bisa kita kompromikan. 3 hal ini, isi tanah dengan firman Tuhan, minyak urapan, dan pujian, ini bukan sesuatu yang kita bisa kompromikan. Kalau kita ingin menang di tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang, ketiga ini kita harus benar-benar lakukan, saudaraku. Dan saya percaya bahwa pesan ini bisa menjadi berkat, menguatkan kita semua, gereja Tuhan. Dan saya berdoa bahwa Roh Kudus bahkan memberikan pengertian yang lebih lagi dari apa yang saya sampaikan kepada saudaraku sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu di pesan-pesan dari Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.